Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulinal karim alladzi qad balaghana risalah wa addal amanah wa tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Ikhwata iman rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tak henti-hentinya kita panjatkan berkat berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka alhamdulillah kita pada kesempatan subuh kali ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga bisa menjalankan sebahagian dari kewajiban kita, sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Ikhwati iman rahimakumullah, pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji tentang hakikat Islam serta tanggung jawab kita terhadapnya. Kenapa kita membahas masalah ini? Bukankah ini adalah masalah klasik, masalah yang sudah mungkin berulang-ulang kali dibahas, tetapi sepertinya pembahasan tentang masalah Islam ini tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah selesai, karena memang yang namanya ilmu Islam terus berkembang dan berkembang, sementara pemahaman kaum muslimin semakin lama terhadap Islam ini bukan semakin kuat, bahkan menunjukkan penurunan. Bahkan banyak sekali ditemukan fakta di lapangan kaum muslimin yang tidak paham sekali terhadap Islam. Sehingga mudah-mudahan pembahasan terkait masalah Islam dan hakikatnya ini kita akan menambah keyakinan kita, menambah pemahaman kita terhadap Islam, agama yang kita cintai ini. Di dalam surat As-Saff ayat ke-9, mungkin hafal nih ayatnya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulahu, utusannya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu, agar menampakkan, agar memenangkan dengan agama itu, alad dini kullihi, terhadap seluruh agama-agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dari ayat surat As-Saff ayat 9 ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan sebenarnya. Yang pertama,
bahwa Islam adalah agama Allah. Jadi Islam adalah agama Allah, bukan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi agama nenek moyangnya, bukan. Islam bukan agama buatan manusia. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya beliau sebagai penyampai tidak mungkin beliau menambah-nambah apalagi mengurangi. Karena beliau ini adalah sebagai penyampai. Innama ana balagul mubin, kata Rasul. Aku ini hanya sebagai penyampai saja. Tentu misi sebagai penyampai tidak akan mungkin berani mengurang-urangi apa yang disampaikan. Karena kalau mengurangi berarti telah berkhianat. Apalagi sampai menambah-nambahkan, nggak mungkin. Oleh karena itu, menambah-nambah sesuatu dalam agama atau mengurangi sesuatu dalam agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan kita menuduh, sama dengan kita menuding bahwa Rasulullah SAW itu tidak amanah. Jadi teman-teman rahmatullah, ya, kalau dibilang dosanya bid'ah, ya kan? Bid'ah itu kan sesuatu menambah-nambah atau mengurang-urangi dalam agama. Itu sebenarnya dosanya tidak enteng. Ya. Cuma nambah dikit misalnya. Tidak enteng. Kenapa? Karena kalau dia yakin bahwa itu tidak ada dari nabinya, kalau dia tahu bahwa itu tidak ada dari rasulnya, berarti dia telah menuduh bahwa Rasul kurang lengkap menyampaikannya. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, man athara fid din, barang siapa yang menambah-nambah dalam agama, ma lam yu'thar anin nabi, yang tidak pernah diasarkan dari nabi, tidak pernah dicontohkan oleh nabi, tidak pernah diajarkan oleh nabi, faqad zama, sungguh dia telah menuduh anna Muhammadan, bahwa Rasulullah SAW Nabi Muhammad qad khana risalatahu, telah berkhianat terhadap kerasulannya. Kenapa? Karena Rasul adalah sebagai Rasulullah, ya. Huwallazi arsala rasulahu, Rasulullah sebagai Rasulullah, artinya hanya sebagai penyampai saja. Nggak mungkin Rasulullah SAW berani menambah-nambah, apalagi sampai mereka-reka seperti tudingan orang-orang orientalis. Katanya bahwa agama Islam ini adalah agama bikinan Muhammad. Islamnya sih dari Allah katanya, tapi yang disampaikan itu adalah merupakan rekayasa, merupakan pola pikir atau terpengaruh tentunya dengan budaya yang ada saat itu Rasulullah SAW. Ini tudingan orang-orang orientalis, ya. Jadi mereka mengakui bahwa Islam itu memang dari Allah, tapi ketika turun kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia, kata mereka. Karena Muhammad itu seorang manusia, maka sebagai seorang manusia tidak akan bisa lepas dari pengaruh lingkungannya, tidak akan bisa terlepas dari pola pikirnya, kebiasaan-kebiasaannya. Nggak mungkin, karena Muhammad seorang manusia. Maka Islamnya benar, tapi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW belum tentu benar. Itu orang orientalis. Maka tudingan itu dibantah dengan ini, huwallazi arsala rasulahu, bahwa Rasul itu adalah sebagai penyampai saja. Bahkan bukan hanya
penyampai dalam arti menyampaikan pikiran segala macam, bukan. Tapi Rasul ini adalah penyampai bil huda, dengan membawa petunjuk yang jelas. Jadi dengan demikian maka tidak mungkin Rasulullah SAW bahkan bisa mereka-reka dalam Al-Quran. Mereka juga mengatakan katanya Al-Quran sih memang itu adalah firman Allah, tapi kata-kata dalam Al-Quran itu bukan firman Allah, karena itu adalah kata-kata Muhammad. Sedangkan Muhammad itu seorang manusia, bisa salah bisa lupa. Maka dijawab sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak mungkin berkata, wa ma yantiqu, tidak mungkin berkata 'anil hawa, berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali itu hanya wahyu yang diberikan kepadanya. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu masih menuding saja bahwa Al-Quran itu datang dari Muhammad, bahwa itu adalah bikinan Muhammad sebagai seorang manusia, fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran. Tantangan Allah kepada orang-orang orientalis atau kepada siapapun yang masih meragukan terhadap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, bahwa itu katanya bikinan Muhammad. Tidak. Bahkan huruf per huruf yang ada dalam Al-Quran semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan sedikit pun Rasulullah SAW dalam masalah itu, enggak ada. Bahkan penempatan misalnya surat demi surat. Kenapa dari surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu kemudian surat Al-Baqarah? Kenapa setelah Al-Baqarah Ali Imran, kemudian An-Nisa? Kenapa berurutan begitu? Padahal kan yang namanya wahyu kan yang paling pertama Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir. Kalau urutan turunnya kan. Tapi kenapa kok di dalam Al-Quran mushaf ini yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah? Menunjukkan bahwa itu bukan bikinan Rasulullah SAW. Urutannya juga bukan. Bahkan penempatan bismillah juga ini bukan bagian dari istihad Rasul, bukan. Kenapa dalam surat Al-Fatihah ada bismillahnya, yang merupakan bagian dari Al-Fatihah, sementara dalam surat Al-Baqarah bismillah tidak termasuk bagian daripada ayat pertama Al-Fatihah, ayat Al-Baqarah kan? Ayat pertamanya Alif Lam Mim. Terus kenapa kok dalam surat At-Taubah justru nggak ada bismillahnya? Langsung saja bara'atu minallahi wa rasulih, tidak ada bismillahnya di awalnya. Ini adalah berarti bukan Rasulullah SAW yang bikin. Dari sononya begitu, dari Allah Subhanahu wa taala begitu, plak begitu. Maka Rasul tidak pernah menambah sedikit pun, tidak pernah mengurangi apalagi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya bil huda, dengan petunjuk. Dan juga ketika Rasul menyampaikannya juga dengan petunjuk. Jadi bukan hanya Rasul menerima Islam ini berdasarkan wahyu dan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ketika mengajarkannya kepada umatnya juga bil huda, dengan petunjuk. Maka adanya as-sunnah, al-hadis. Itu juga bagian daripada al-huda, untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu.
Jadi bukan hanya Al-Qur'an saja memang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di sini ada Al-Huda sebagai penjelasan petunjuk terhadap Islam itu sendiri. Maka dengan demikian batallah orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hanya produk budaya, Al-Qur'an hanya merupakan gambaran terkait dengan ajaran Islam, kata mereka. Jadi bukan ajaran Islamnya, tapi gambarannya saja, karena memang yang menggambarkan, yang mengibarahkan Rasulullah sebagai manusia biasa. Nah, ini dibantah tadi ya. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasul, bukankah engkau sebagai manusia bisa salah, bisa lupa?" Maka Rasul dengan marah mengatakan, "Wallahi, wallahi, ma yakhruju min fihi illal haq." Kata Rasul, "Demi Allah, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Bahwa kebenaran ada dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Yang kedua, kesimpulan yang kedua kita bisa ambil dari kata-kata wadinil haq. Wa Islam adalah agama yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahwa Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ini untuk menjelaskan kepada kita, kepada orang yang masih ragu-ragu terhadap kebenaran Islam. Karena sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai sumber kebenaran, atau bahkan ada yang berupaya untuk memalingkan kebenaran. Kebenaran kan menurut ente, menurut saya, kita kan belum tentu gitu. Kebenaran kan relatif katanya kan. Kebenaran Islam ya menurut orang Islam. Kalau menurut orang lain kan, yang beragama lain, tentu agama lain yang benar. Jadi kebenaran katanya bersifat relatif. Maka dengan pernyataan ini wadinil haq, tidak. Selama itu bersumber dari Allah, kalau memang kita berpacu atau menyandarkan kepada kebenaran ilahiyah, maka kebenaran yang sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. Jadi yang lain tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairi Islam dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima. Kenapa tidak akan diterima? Karena tidak benar. Jadi kebenaran hanya satu, yaitu al-Islam. Yang berisi pola ajaran dan sistem hidup manusia sejak dalam kandungan hingga ajalnya. Jadi Islam ini bukan hanya sebagai panduan berakidah saja atau panduan beribadah saja. Islam ini adalah sebagai pola hidup, sistem hidup, manhajul hayah kata para ulama, yaitu untuk mengatur manusia, untuk membimbing manusia menuju kepada kebahagiaan dan tentunya adalah kebenaran, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu Islam. Dan juga yang mengatur kehidupan manusia dari sejak dia lahir sampai ajal.
Jadi nggak bisa kita dilepaskan dari Islam, nggak mungkin, mustahil. Kecuali kita kufur dulu, kafir dulu ya. Dan juga mencakup masalah akidah, ubudiyah, muamalah, akhlak, moral, sosial, ekonomi, politik, budaya dan pemikiran, semuanya tercakup dalam aturan Islam. Jadi nggak bisa orang itu ibadahnya Islam tapi pola pikirnya bukan Islam, nggak bisa. Ibadahnya misalnya Islam tapi ekonominya tidak Muslim, tidak bisa. Akidahnya Islam tapi budayanya bukan Islam, tidak mungkin. Jadi Islam itu harus seluruhnya. Maka dalam Al-Quran juga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam ini kafah, secara sempurna. Nggak bisa sebagian-sebagian. Justru ketika ada orang yang berusaha untuk memisahkan ajaran Islam, udahlah, bolehlah Islam, tapi kalau dalam masalah politik mah jangan bicara-bicara Islam. Udahlah, boleh ada Islam, tapi kalau dalam masalah ekonomi jangan bawa Islam. Atau dalam pergaulan jangan bawa Islam. Dalam akhlak jangan bawa Islam. Atau budaya, ya udahlah pakai budaya apa sajalah gitu kan. Jangan pakai budaya Islam. Nah, orang tersebut berarti telah mendegradasi ya, atau merusak ajaran Islam sebenarnya. Atau kalau bahasa kasarnya sekuler gitu ya, telah memisahkan ajaran Islam satunya dengan yang lainnya, nggak bisa ya. Akidah dibedakan dengan ubudiyah, ubudiyah dibedakan dengan muamalah, nggak bisa. Itu ada tercakup semuanya dalam aturan Islam. Semua ada aturannya ya. Semua ada sistemnya, semua ada kaidahnya, semua ada manhajnya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya oleh karena itu yang namanya muslim itu memang harus paripurna ya, menjadi muslim ini. Walaupun memang dalam faktanya kita tidak bisa memaksakan ya, karena memang juga ada hukum-hukum yang tidak bisa dilakukan secara sendiri, harus ijtimai, harus merupakan kesepakatan sosial. Jadi kalau masalah sholat, zakat, saum, haji mungkin itu bisa semuanya. Tapi ketika kita berbicara masalah ekonomi, maka tentu harus ada regulasi masalah ekonomi. Ketika kita berbicara tentang masalah akhlak, tentu harus ada tata aturan, adab-adab dalam masalah akhlak. Ketika kita berbicara dengan politik juga tentu harus ada aturan-aturan yang mengatur masalah politik yang sesuai dengan Islam. Tidak bisa sendirian ini mah. Harus ada kesepakatan. Makanya dalam masalah ini berlaku kaidah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang kita tidak bisa raih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau memang kita tidak bisa meraih misalnya dalam ekonomi Islam, dalam berpolitik Islam, dalam berakhlak Islam, dalam budaya Islam, dalam berpemikiran Islam, ya, kalau pemikiran mungkin masih bisa ya sendirian. Nah, dalam budaya, nah kalau misalnya itu tidak bisa semuanya, maka bolehlah kita ngambil sekemampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dan ini tentunya kita sebagai umat Islam harus meyakini sumuliyatul Islam ini ya. Jadi kesempurnaan ajaran Islam ini mencakup keseluruhannya agama Islam ini harus merupakan keyakinan. Jangan kayak tadi misalnya boleh deh dalam masalah akidah mah kita Islam, dalam ubudiyah kita Islam, dalam muamalah Islam, tapi kalau dalam budaya mah apa-apalah kita ngikut-ngikut agama lain dikit-dikit, nggak bisa gitu. Apalagi kalau budaya itu terkait dengan akidah, dengan kepercayaan gitu. Apa misalnya budaya yang terkait dengan kepercayaan banyak seperti nadranan, sekatenan itu kan
budaya itu, tapi kaitannya dengan apa? Dengan akidah, nggak boleh itu. Alteran sekatenan, tabuike ya kalau di Padang, atau upacara panen kalau di mana? Di Kuningan. Ya. Nah itu kaitannya dengan akidah, nggak bisa walaupun budaya. Atau hal-hal yang tidak masuk logika, nah, itu juga bisa termasuk akidah walaupun tampaknya seperti budaya. Kayak misalnya di Purwakarta tuh pohon-pohon pada disarungin, kan nggak masuk logika. Ngapain tuh pohon disarungin? Apa maksudnya disarung-sarungin tuh? Ya. Nah ini berarti tidak masuk logika. Ada barang-barang seperti apa namanya, barang-barang dapur gitu ya, yang taruh di tiap pintu jalan, pintu gerbang. Ini maksudnya apa? Nah ini tidak masuk logika nih. Nah, ini bisa termasuk dalam keyakinan, nggak bisa. Jadi harus Islam. Kecuali kalau misalnya kaitannya dengan pakaian, ya kan, dengan kesenian mungkin. Nah itu bisa. Kenapa? Karena memang secara logika tidak bertentangan. Tapi kalau kayak nginjak telur gitu ya, ada nginjak telur kalau pernikahan tuh, itu ngapain telur diinjak-injak? Sayang, telur mau diinjak, digoreng, dimasak. Nah itu berarti nggak masuk logika. Nah, ini bisa termasuk dalam kategori keyakinan. Ada kendi dipecahin, kenapa kendi dipecahin? Orang kendi mah harusnya dibeli-beli mahal-mahal, masa dipecahin? Nah ini kaitannya dengan keyakinan tuh kalau gitu. Nah, ini harus yakin. Jadi Islam itu seperti itu tuh ya. Kemudian liyudhirahu ala dini kulli. Islam itu harus menjadi agama yang unggul. Liyudhirahu agar menjadi menang ya, liyudhirahu untuk memenangkan ala dini kulli kepada agama seluruhnya. Artinya Islam ini harus menjadi agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya, harus begitu. Dan ini harus menjadi cita-cita setiap umat Islam. Karena walaupun kalimat ini berita liyudhiru ala dini kulli, ini pada hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar umat Islam ini menjadikan agamanya sebagai sesuatu yang paling tinggi. Hatta yakuna dinu kulluhu lillah. Agar semua agama yang ada di dunia ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini tugas berat ini memang. Rasul aja ya selama 13 tahun ya, berjuang, baru sekitar jazirah Arab saja ya. Terus juga diteruskan oleh para sahabat ya, kemudian para tabi'in. Ini tugas ini sampai hari kiamat pun harus terus diperjuangkan. Bagaimana agar Islam ini menjadi rujukan utama gitu. Jangan sampai ada yang berani kayak kemarin kan mengatakan bahwa ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Pelecehan itu namanya. Nggak boleh. Ayat suci tetap itu adalah yang tertinggi. Makanya kan para pejabat kalau disumpahkan dengan apa? Dengan ayat suci Al-Quran kan menunjukkan bahwa itu yang paling tinggi sebenarnya. Menunjukkan bahwa setiap pejabat, setiap orang yang disumpah dalam jabatannya, dia harus menjadikan Al-Quran di atas segalanya ketika disumpah itu. Nah, kenapa ketika dia praktek di jalan, di lapangan malah Al-Quran diinjak-injak, malah Al-Quran dihinakan, malah Al-Quran dilecehkan? Setiap hari dia melanggar aturan-aturan Al-Quran. Berarti telah menghina, telah melecehkan sumpah jabatannya sebenarnya. Makanya di kita ini Indonesia, walaupun memang bukan negara Islam dalam arti undang-undangnya seluruh
berkaitan dengan Islam, tapi agama Islam itu menjadi nafas hidup dalam negara kita ini. Lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa Islam agama yang memang harus menjiwai seluruh bangsa Indonesia. Yang Maha Esa itu kan hanya Islam. Yang lain kan enggak Maha Esa, ya. Maha Esa itu kan yang tunggal. Yang lain kan enggak tunggal. Nah, sebenarnya itu jadi sebenarnya negara kita ini insya Allah itu sebenarnya sejalan dengan aturan-aturan Islam, tinggal yang lainnya aja dimasuk-masukin. Masalah ekonominya kan sudah ada ekonomi syariah, ya. Dalam masalah apa waris, awal saksiyah kan, masalah tolak pernikahan itu sudah masuk sebenarnya undang-undang. Yang belum itu hanya undang-undang pidana saja, yang belum. Itu juga kan bisa sebenarnya dijabarkan dan dilaksanakan melalui perda-perda. Bahkan juga bisa seperti Aceh misalnya kan mempunyai otonomi khusus menjalankan perda-perda, bisa itu. Jadi jangan anggap bahwa Indonesia ini lepas dari Islam, enggak, justru menjiwai Islam. Bahkan dulu para the founding father kita, ya, para pendiri negara kita ini justru menjadikan Islam itu sebenarnya awalnya sebagai dasar negara. Cuma karena ada penolakan saja dari sebagian saudara kita yang ada di timur sehingga tidak jadi. Tetapi jiwa dan nafas Islam itu sudah ada dalam undang-undang dasar ataupun dalam Pancasila kita. Maka liyudhiru ala dini kulli menjadi relevan di Indonesia ini agar agama kita ini menjadi agama yang unggul, agama yang menjadi rujukan utama. Tidak boleh orang sewenang-wenang melanggar aturan Islam. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Karena memang ketinggian Islam, keunggulan Islam ini membuat musuh-musuh Islam ini iri. Nih. Bahkan mereka berusaha berkolaborasi, berkonspirasi untuk menjatuhkan Islam dan atau meminggirkannya dari pentas dunia. Ini memang terbukti. Sejak zaman dulu orang-orang kafir ini berusaha bagaimana Islam ini dijauhkan dari umatnya. Bagaimana umat Islam ini tidak dianut oleh sebagian manusia. Bahkan kalau bisa mereka menjadikan Islam ini sebagai bulan-bulanan permainan, pelecehan, penistaan. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ada yang mengaku-ngaku nabi palsu kan, seperti Musailimah al-Kadzdzab. Ada yang berusaha untuk memecah belah seperti Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang memecah belah kaum muslimin sehingga kaum muslimin perang satu sama lain. Ini sejak zaman dulu sebenarnya. Kenapa mereka itu? Pertama, mereka ini berusaha ingin membungkam ajaran Islam. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ini ingin agar Islam ini tidak kelihatan, tidak tampak. Maka berusaha mereka untuk memadamkannya. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Sedangkan Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi memang mulut-mulut mereka ini, orang-orang kafir ini tak henti-hentinya sejak zaman dahulu sampai sekarang itu berusaha bagaimana agar Islam ini tercela, agar Islam ini terhina, agar Islam ini terpinggirkan, tidak menjadi peminat gitu. Sehingga orang malu kalau beragama Islam itu banyak begitu. Makanya tuduhan-tuduhan itu kan tuduhan teroris lah, tuduhan radikalis, tuduhan apalagi ekstremis dan sebagainya. Kenapa kok diarahkannya ke Islam? Kenapa? Kenapa giliran yang lain yang melakukan hal yang sama tidak dikatakan demikian? Seperti Israel yang tiap hari membantai, yang tiap hari membunuh misalnya kan?
Kenapa mereka tidak dikatakan radikal? Kenapa mereka tidak dikatakan teroris? Bahkan Amerika yang telah menghancur leburkan Irak itu sampai sekarang belum bisa bangun tuh Irak itu. Kenapa tidak dikatakan radikal dan teroris? Kenapa kok umat Islam yang disebut? Di kita aja kan orang yang mohon maaf nih yang suka melakukan kekerasan, tindakan-tindakan itu diarahkannya umat Islam gitu. Wah, Islam tuh untuk apa? Itu untuk mendiskreditkan Islam, untuk menjelekan Islam agar umat Islam ini takut, agar umat Islam ini malu berislam. Apalagi kemarin kan sampai diawasin kan, ada 4 universitas kata yang terkontaminasi dengan radikalisme. Wah. Di Jakarta ini ada 400 masjid yang mengajarkan radikalisme. Ini apa-apaan begitu? Emang agama lain tidak ada? Kenapa kok Islam aja yang dituduh? Emang universitas yang lain juga tidak ada? Kenapa kok universitas Islam yang dituduh begitu? Kenapa masjid-masjid yang dituduh untuk mengajarkan radikalisme terorisme itu? Kenapa masjid? Sementara fakta juga berbicara, ada juga dari kalangan mereka, ya, mohon maaf nih, dari kalangan agama selain Islam yang melakukan juga kejahatan, yang melakukan juga pengeboman. Kok kenapa dia tidak dikatakan radikal, tidak dikatakan teroris? Jadi ini adalah pesanan sebenarnya, pesanan dari dunia internasional gitu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Bahkan mereka ini berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Saya kemarin kaget ya. Ada teman-teman dari apa namanya lupa lagi saya, ada kelompok khusus menangani masalah pemurtadan, Pak. Di Depok itu adalah telah terjadi pemurtadan terbesar Depok ya. Setelah Cianjur, pemurtadan besar-besaran di Depok. Saya mungkin lagi minta datanya kepada mereka, dan mereka juga sedang menghadap ke MUI kemarin ke Dewan Dakwah. Jadi ada pemurtadan besar-besaran pada Depok itu. Bagaimana mereka ternyata mereka ini tak berhenti untuk memurtadkan umat Islam ini. Padahal kan sebenarnya sudah melanggar dari aturan 3 menteri kan, tidak boleh mengajarkan agama kepada orang yang tidak beragama kan gitu. Tapi kenapa mereka masih terus dan terus saja gitu? Nah, giliran umat Islam kan dituduh segala macam. Karena ada orang yang satu masuk Islam aja, wah rame. Wah ini harus dikembalikan kepada orang tuanya. Ketika ada seorang remaja ya masuk ke Islam, wah itu sampai ke pengadilan itu. Tapi giliran mereka, wah babat habis. Di Cianjur kan satu kecamatan tuh persis semuanya murtad semua. Satu kecamatan bareng-bareng murtad. Di Depok juga kan itu ada satu kecamatan. Mas saya belum nemu dalilnya, nemu apa namanya datanya aja. Nanti insya Allah mungkin kesempatan ada. Jadi kaget sebenarnya, iya katanya ini datanya. Waduh, bahaya. Depok aja yang dekat dengan ibu kota ya, ini sampai kecolongan begini. Padahal di kita ini banyak ormas-ormas, banyak lembaga-lembaga keagamaan. Kok bisa itu bisa masuk? Apalagi Bekasi ini juga khawatir sini. Ya. Khawatir dengan lolosnya Jakarta Bekasi Utara. Aduh. Itu juga katanya itu pilot project ya, pilot project kristenisasi di Indonesia. Kalau dia berhasil tuh di Bekasi Utara itu pilot projectnya, maka akan diterapkan di seluruh Indonesia. Nah ini karena memang di dalam Al-Qur'an jelas wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum. Ini ayat masih berlaku nih ya. Jadi kita jangan terlena, jangan enggak mungkin. Ini Allah berbicara, mereka itu akan terus-menerus untuk memurtadkan kalian, akan menyerang kalian, akan memerangi kalian hingga kalian murtad semuanya.
kata Allah. Makanya alhamdulillah tadi kan ada seperti penghargaan kepada anak-anak ini luar biasa, saya apresiasi banget juga Pak. Karena di kita ini di masjid-masjid rata-rata sudah kehilangan remaja-remajanya, anak-anaknya tuh. Kebanyakan orang tua gitu kan. Nah saya bayangkan mungkin kita aja ini orang tua, tapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang datang yang akan mengisi masjid ini siapa coba? Ya kan? Kalau anak-anak kita sekarang tidak dididik untuk rajin ke masjid, untuk bisa berdekat-dekat dengan Islam, memahami Islam. Ya kita mungkin barang sekarang dengan umur 40-an ya berapa puluh tahun, 20 tahun juga mungkin udah nggak ada gitu ya. Ini anak-anak nih. Maka ini semangat DKM untuk menjaring bagaimana caranya lah gitu ya, supaya anak-anak kecil, remaja-remaja ini kembali ke masjid, kembali ke masjid. Karena dahsyat ini semakin lama ini godaan, tantangan ini semakin besar, bukan semakin kecil. Ya. Kita aja yang dulu ya, kami mungkin saya dididik dengan masjid, ya kan? Ya alhamdulillah kalau saya mungkin dulu kan sekolah pagi di sekolah umum, siangnya sholat agama, malamnya di masjid, terus bolak-balik begitu ya. Rata-rata juga kita dulu begitu, permainan kita di masjid ke masjid. Nah sekarang menghadapi kondisi zaman seperti ini hampir kewalahan gitu, ya kan? Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita yang sekarang sudah jauh dari masjid, udah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing. Wah ini bisa parah nih Pak. 20 tahun yang akan datang bagaimana ini masjid? Apa masih ada atau enggak gitu ya? Ini tantangan ini Pak. Ini kekhawatiran. Makanya bikinlah ya bagaimanalah acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan sebanyak mungkin generasi muda kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita harus diikutkan. Ya mungkin agak susah, tapi insya Allah kalau terus menerus itu insya Allah bisa. Ya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min li anfusihim. Jadi mereka begitu sebenarnya karena hasud, karena dengki. Karena mereka ingin memiliki agama Islam tidak bisa, itu kan? Mereka ingin merusak agama Islam tidak bisa, ya. Akhirnya mereka melakukan persekongkolan. Bagaimana supaya umat Islam ini tidak diminati, hasad, ya. Dibenci, jauh. Ya. Makanya kayak kemudahan gadget, kemudahan sekarang nih informasi yang luar biasa ini. Mungkin salah satunya juga ditunggangi oleh mereka ini agar umat Islam jauh dari agamanya. Ya. Bahkan juga dalam Al-Qur'an la tajidanna syadda adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Jadi orang Yahudi itu sangat-sangat besar sekali kebenciannya kepada umat Islam. Jadi jangan berharap kita bisa berdamai dengan Yahudi. Nggak bisa. La tajidanna asyadda adawah, kata Rasulullah kan. Engkau akan menemukan orang yang paling besar permusuhan kepada kalian itu adalah orang Yahudi. Ini malah dikunjungin ke sana, berdamai dengan orang Yahudi gimana? Mereka itu sangat benci, sangat benci, ya? Sangat memusuhi kita. Masa disuruh damai nggak bisa? Dan perlu diketahui bahwa walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'din, bahwa orang-orang kafir ini mereka ini saling bantu membantu, saling sokong, saling dukung. Nah ini yang mungkin yang tidak ada di kalangan kaum muslimin ini. Terutama kalau sudah ada satu kepentingan. Ya. Jadi kalau mereka ini pasti akan solid nih. Pilpres depan itu mereka pasti akan solid tuh suaranya tuh, karena akan saling dukung. Cuma umat Islam nih kadang ini terprovokasi, ya. Nah ini menjadi tantangan. Maka Allah kan walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir.
Orang-orang kafir ini senantiasa mereka saling bantu sebagian mereka kepada sebagian lagi. Kalau kalian tidak begitu, kalau kalian juga tidak saling bantu, maka kata Allah, takun fitnatun fil ard, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, musibah, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Terbukti 5 tahun kemarin, ya, fitnah luar biasa, kerusakan di mana-mana. Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu, tidak saling dukung. Senangnya berseteru atau bersatu-satu gitu. Jadi nggak bareng, satu-satu aja. Teman-teman, dikit lagi ya, karena udah jam 6. Lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam surat As-Saff juga Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya shaffan, secara bersaf, ya, bersap-sap. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah bangunan yang kokoh. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kita harus bersap, harus menyusun barisan, harus menempatkan posisi kita di mana, harus jelas nih. Jangan sampai kita masih bergerombol saja, masih berkumpul aja, berkerumun aja gitu kan. Tidak bersaf. Bagaimana bersaf? Yang namanya bersaf itu seperti sholat, ya kan? Ada barisan pertama, ada barisan kedua, ada barisan ketiga. Barisan pertama bapak-bapak udah pada tua, barisan kedua anak-anak muda, ketiga anak-anak kecil, kan gitu. Kan ada aturannya. Kemudian namanya bersaf itu kan ada imamnya, ya kan? Yang mengomandonya, ada muazinnya, ada muqomitnya, yang tukang qomat, ya kan? Jadi harus sudah menempatkan begitu, Pak. Jangan lagi kita yang penting mengumpul, nggak bisa. Orang lain itu sudah bersatu. Nah, kita masih berkerumun aja, bergerombol aja. Kita harus sudah mulai menyusun barisan. Maka harus ada taat komando. Sekarang alhamdulillah nih ya, sekarang umat Islam Indonesia luar biasa ya. Puji syukur kepada Allah dengan berkat kejadian-kejadian sekarang ini umat Islam bersatu, Pak. Sekarang ini umat Islam sepakat ya. HRS itu sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Berarti kita sudah punya imam nih yang ditaati oleh seluruh umat Islam Indonesia. Nah, ya. Ya walaupun mungkin dengan berbagai latar ini, tapi rata-rata setuju lah dengan apa yang dilakukan oleh imam besar kita ini. Alhamdulillah ini. Berarti imamnya sudah ada nih. Tinggal lihat muazinnya siapa nih kan? Tinggal lihat muazin muqam itu siapa? Itu taati Pak itu. Insya Allah kalau umat Islam telah berimam dengan imam satu, telah ada muazinnya, bahkan telah bersaf-saf, insya Allah menang. Yakin saya. Tapi kalau sudah tadi ada kepentingan-kepentingan ya, ada apalagi ada gil, ada segala macam, wah ini repot nih. Jadi bikin barisan, saf. Kemudian bikin jaringan. Kita ini punya jaringan, punya kekuatan. Kekuatan sumber daya manusia itu yang paling utama. Umat Islam Indonesia kan paling banyak. Itu kekuatan. Di sana ada kekuatan ekonomi juga, ya kan? Ada kekuatan pendidikan. Wah, segala macam. Sebenarnya tinggal dibikin jaringan saja. Tinggal dibikin, dikonekkan saja. Insyaallah. Kuat umat Islam itu. Nah, kemudian mengokohkan bangunan. Kan tadi kan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi umat Islam ini harus seperti bangunan, Pak. Harus seperti bangunan. Apa itu bangunan? Yang namanya bangunan itu kan tidak hanya pondasi saja, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ya kan, ada atap. Nah, umat Islam itu harus begitu. Jadi tidak mesti ayo kita bersatu, tapi saya pemimpinnya. Nah, bukan bersatu. Yang namanya bersatu, ayo bareng-bareng. Siapapun jadi pemimpinnya kita dukung. Gitu namanya bersatu. Seperti misalnya tiang kan, ada tiang, ada dinding kan, nggak iri-irian. Ah, masa saya tiang mulu nih, kapan saya jadi atapnya nih? Ah, saya dinding mulu nih, dari dulu
Saya tugasnya cuma hanya pemandu sorak-sorai saja nih. Kok jagoan saya nggak dijadiin nih? Kadang ada begitu tuh, ya. Berarti itu nggak siap untuk bersatu, Pak. Yang namanya bersatu siapapun silakan. Kalau memang sudah putusan kesepakatan kaum muslimin, ijma ulama, udah kita dukung semuanya. Walaupun mungkin saya cuma bagian sorak-sorainya saja, bagian di pinggirnya saja, nggak masalah. Yang penting menguatkan bangunan Islam kayak tadi coba. Ya, ada yang bertugas menjadi pondasi, yang menjadi tiang, ada bertugas menjadi dinding, pintu, atap, jendela. Coba kalau semuanya pengen jadi atap semuanya, nggak jadi bangunan tuh. Semuanya pengen jadi tiang saja, nggak jadi bangunan. Atau semuanya berserakan, berarti bangunan itu namanya material, gitu. Umat Islam itu harus menjadi bangunan. Nah makanya di sini diperlukan sikap legowo, insyaallah sadar, lapang dada. Ya, wah ini masa jagoan saya nggak masuk nih, masa pilihan saya nggak jadi dicalonin nih. Ada perasaan begitu, nggak boleh Pak. Kalau memang itu adalah sudah kesepakatan, kita dukung bareng-bareng. Insya Allah itu adalah kekuatan, itu bangunan namanya. Ya. Paku kan nggak pernah iri kepada kita. Oh, saya pengen tugasnya cuma maku doang, nih kapan saya jadi tiangnya? Orang paku jadi tiang, bagaimana caranya? Ya. Ya. Atap genting, saya kegiliran dijemur mulu nih, kapan saya jadi lantai nih? Ini jangan ada iri-irian. Harus kita bersama-sama menempatkan diri pada tempat. Yang terakhir adalah saling menyokong kepentingan umat Islam. Jadi harus, itu wajib ya. Makanya disinilah pentingnya tadi kebersamaan dan definisi Islam ya. Jadi Islam itu adalah semua orang yang berakidah sama dengan kita, ya. Al-Qur'annya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, berarti adalah umat Islam. Itulah adalah saudara kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh saudara kita, mari kita dukung. Itu Pak ya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini kebersamaan kita dan juga penjelasan terkait dengan hakikat Islam serta tanggung jawab kita terhadap Islam. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman seperti ini, umat Islam akan terus ya menguat, bersatu, dan insya Allah menjadi satu kekuatan seperti bangunan tadi yang sangat kokoh, yang bisa liyudhiru ala dini kulli, agar Islam ini menjadi agama yang dominan, agama yang unggul di atas agama-agama yang lain. Barakallahu lakum mimma fihi wa dzikril hakim, fastaghfiru innahu at-tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.